Oke guys, welcome back to my YouTube channel Nulus Asih Channel. Bersama saya Nilo Wida Apriliani yang selalu setia menembangkan tembang-tembang Bali, pupuh utawi tembang macepat. Nah, udah kebiasaan pakai bahasa Bali jadi ngomongnya agak beribet kalau pakai bahasa Indonesia. Kata-kata bahasa Balinya selalu muncul ya, utawi. Ya, jadi hari ini saya akan berusaha memakai bahasa Indonesia agar apa maksud dari pupuh yang akan saya bawakan lebih nyampe ke penonton semua ya. Mungkin kalau pakai bahasa Bali masih banyak penonton yang tidak memahami ya, karena kan penonton YouTube itu bukan hanya dari Bali, pasti banyak yang dari luar juga. Jadi malam hari ini ya, di tengah kesunyian malam ini saya akan menembangkan salah satu tembang macepat, yaitu pupuh sinom dasar ya. Ya, jadi pupuh sinom itu adalah salah satu pupuh yang jumlah barisnya panjang ya. Jadi di Bali itu pupuh itu ada 10 jenis yang lumrah, dan yang salah satunya liriknya itu panjang adalah pupuh sinom, dan lumayan rumit belajar pupuh sinom ini ya. Oke, hari ini saya akan mulai menyanyikan pupuh sinom. Semoga bisa bermanfaat, utamanya untuk generasi muda Bali ya. Ngiring piar sayang, selamat menyaksikan. Ya, ngiring piar sayang itu artinya adalah selamat menyaksikan. Ada badabang, ada badabang, mumpung dewa kari melajah ningkang awan remah padut gugone
awak bisa inggih seksema. Oke, pemirsa YouTube semuanya yang menyaksikan video ini. Jadi makna dari pupuh yang barusan saya bawakan yaitu pupuh sinom dasar. Jadi saya akan bahas per teksnya ya. Jadi saya akan translate ke bahasa Indonesia. Jadi simple aja. Saya akan memaparkan terlalu dalam gitu ya. Jadi saya cukup translate ke bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh penonton yang khususnya dari luar Bali. Jadi umat Hindu dimanapun berada, jadi pupuh sinom ini adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan sebenarnya ya. Dengan kita melantunkan Dharma Gita, jadi kita sudah secara tidak langsung melakukan sujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam istilah agama Hindu itu disebut dengan kirtanam ya. Kita jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui nyanyian-nyanyian suci kebenaran itu ya. Nah, makna pupuh sinom tadi, dabdabang dewa dabdabang itu artinya kita dituntun sebagai manusia agar memiliki rasa yang telaten gitu ya, pelan-pelan selalu melakukan suatu tindakan itu dengan banyak pertimbangan, tidak tergesa-gesa gitu ya. Dabdabang dewa dabdabang artinya ya pelan-pelan sajalah gitu. Mumpung dewa kari alit. Nah, apalagi usia kita masih muda, masih kecil. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa. Nikmati saja hidup kita sesuai dengan usianya kita ya gitu misalnya. Kalau usia anak-anak ya bermain, masa bermainnya dinikmati dulu gitu. Melajah ningkahang awak. Nah, semasa kita kecil, khususnya yang baru menginjak di sekolah dasar nih, kita harus sudah mulai belajar ningkahang awak itu bertingkah laku yang baik dan benar ya. Belajar bertingkah laku ya. Dharma patute gugonen. Nah, dharma. Dharma dalam agama Hindu itu artinya kebenaran. Patut gugonin. Jadi kebenaran itu harus kita pagehang ring manah ditanam di dalam diri. Kebenaran itu adalah utama yang patut kita percayai gitu ya. Kita pakai sebagai landasan di dalam hidup. Ede moka hiri hati. Nah, kita tidak boleh congkak gitu ya, iri hati terhadap orang lain. Seberapapun keberhasilan seseorang, kita tidak boleh merasa iri. Kalau menjadi motivasi itu boleh ya. Jadi kita boleh merasa, wah dia itu hebat sekali.
Nah, itu kita jadikan motivasi, jangan sampai kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain karena merasa iri. Itu tidak benar menurut agama Hindu ya. Dulag kapin anak lacur. Nah, kita juga tidak boleh menghina atau jahat kepada orang miskin ya. Orang anak lacur itu artinya orang miskin. Ede sombong kapin awak. Nah, kita tidak boleh sombong. Kalau dalam bahasa Bali ada istilah basite paribase metaluh nyuh gitu ya. Metaluh nyuh itu artinya bertelur kelapa ya kalau di bahasa Indonesia. Di dalam kelapa itu biasanya ada yang namanya tombong. Apa namanya, yang bentuknya seperti telur putih di dalam kelapa itu disebut dengan tombong bahasa Balinya. Jadi tombong itu diparibahasakan menjadi sombong. Ya, jadi kita tidak boleh mataluh nyuh ya, tidak boleh sombong kepada orang lain. Seberapapun kesuksesan kita, kita tidak boleh sombong. Karena semakin tinggi kita duduk, maka kalau jatuh itu semakin sakit gitu. Semakin tinggi pohon, maka semakin keras juga angin yang menerpa. Jadi kita harus tetap rendah hati, kita harus punya prinsip bagaikan ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk itu. Lagu T keucap ririh. Nah, walaupun kita sudah apa namanya dikatakan pintar oleh seseorang, nah, walaupun kita sudah disanjung-sanjung oleh seseorang, kita tidak boleh sombong ya. Ede sumbung, kita tidak boleh sombong, menyumbungang awak bisa, mengatakan diri pintar ya. Kita tidak boleh cang nih nak dua. Nah, itu bahasa kasarnya di Bali ya. Saya ini adalah orang yang sangat pintar. Nigtig tangkah gitu ya. Apa namanya? Nigtig tangkah itu artinya sangat ajum gitu ya, sombong gitu. Gede kenah nih gitu ya. Menyumbungang awak bisa, mengatakan kepada orang segala yang dia bisa itu dipamerkan kepada orang. Nah, jangan sampai seperti itu. Kan ada pupuh ginade dengaden awak bisa depang anake ngadanin. Jangan pernah merasa diri itu pintar. Biarkan orang yang menilai, karena di atas langit masih ada langit ya. Oke, pemirsa YouTube, itulah tadi makna dari pupuh yang sudah saya bawakan tadi. Semoga bisa bermanfaat. Jadi jangan lupa ya, setelah nonton video ini, like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Nulus Asih Channel. Ya, semoga semakin banyak yang nonton video ini ya. Terima kasih, suksema, Om Santi, 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 Om.